Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia, dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita baik, sehat, dan bisa melayani Tuhan, bekerja, dan berbisnis. Kita juga bisa menjadi keluarga yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tema saya hari ini adalah studi kasus. Orang-orang bertanya dalam counseling, bagaimana Pak? Atau prinsip dasar apakah sebagai keluarga orang percaya supaya hubungan kami ini berlangsung dengan baik? Bagaimana supaya hubungan kami ini bisa terus berlanjut dengan baik? Saya baca 2 ayat saja dari Efesus pasal 6 ayat 10 dan 11, firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ayat 11. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Paulus katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Jadi jangan kita kuat dengan versi kita, tapi kita kuat dalam Tuhan. Nah, yang pertama adalah kita harus sama-sama bertobat dan percaya Yesus. Itu dasarnya. Ketika kita bertobat percaya Yesus, ini bukan soal sekedar bertobat, tapi ini soal relasi kita dengan Yesus. Banyak masalah terjadi karena kita tidak bisa menghadapi itu sendiri, baik hikmat maupun power kita. Kita tidak paham itu hikmat. Kita nggak cukup berhikmat memahami apa masalah kita. Dan kita tidak cukup kuat power untuk menghadapi atau menyelesaikannya. Nah, orang yang belum percaya Yesus menghadapi masalah seorang diri, menggunakan hikmatnya yang tidak ada hikmat, dan menyelesaikan masalah dengan tidak ada power. Jadi mengenal kekuatan itu, firman Tuhan katakan akan membawa kita pada kehancuran. Maka Yeremia menegur bahwa janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan hati menjauh dari Allah, karena yang ada hanya kutuk. Dan dijelaskan di Yeremia 17 bahwa dia akan seperti apa di pasal yang ke-5 dan 6. Dia seperti ilalang seperti itu, dan itu tidak mendatangkan keadaan baik. Ya, tapi diberkatilah orang yang mengenal Tuhan. Dan penjelasan di ayat yang ke-8 dari Yeremia 17. Nah, saya ingin mengatakan bahwa yang pertama ialah baik istri, baik suami, baik istri, sama-sama mereka harus pada posisi percaya dan mengimani Yesus. Yang kedua, mereka bertumbuh. Kalau kita bertumbuh dalam Yesus, maka kita menjadi kuat. Nanti saya bakal bahas 7 aspek dalam pertumbuhan iman. Jadi mereka harus percaya Yesus dan bertumbuh supaya mereka dewasa dalam Kristus dan memampukan mereka untuk bisa memahami masalah mereka, tahu menempatkan masalah mereka, dan punya power, punya kuasa dari Tuhan Yesus yang Paulus katakan di ayat yang ke-10, bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Hal yang kedua ini saya bahas tentang 7 hal. Yang pertama adalah hidup benar di mata Tuhan. Di ayat 11 Paulus katakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita menghadapi iblis dengan tipu muslihat yang begitu hebat. Nah, kita di sini untuk bukan sekedar melakukan apa yang kita anggap baik, tapi apa Yesus minta. Jadi hidup ini bukan soal sekedar apa yang kita inginkan, tapi apa Yesus inginkan. Nah, karena kita membawa misi itu, yaitu memberitakan Injil, maka kita harus menghadapi musuh yang sangat berbahaya, yaitu iblis. Dan pertama dikatakan kita harus hidup benar. Nah, kebenaran itu menjadi dasar. Kalau membangun rumah, makin kuat pondasinya, makin kokoh dasarnya. Membangun jembatan juga, kalau makin kuat dasarnya dan konstruksinya, maka pasti akan kuat. Nah, kalau orang benar, dia hidup dalam kebenaran, maka dasarnya kuat. Yang kedua dikatakan bahwa adil. Nah, keadilan ini dalam relasi dengan orang lain. Suami harus adil pada istrinya. Istri harus adil pada suaminya. Orang tua harus adil pada anak-anaknya. Anak-anak harus adil pada orang tua. Contoh, kalau anak-anak itu dibayar orang tua sekolah dan main-main, itu nggak adil. Dia nggak lihat bapaknya berjuang setengah mati. Atau kalau suami kasih uang ke istri, isi foya-foya boros, itu juga nggak fair kepada suaminya. Atau suami nggak kasih uang belanja, sama juga nggak fair. Jadi adil itu punya korelasi kita, bukan hanya dengan pasangan kita, anak-anak kita, tapi juga kalau kita kerja dan melayani atasan, bawahan. Kalau harusnya orang itu naik pangkat tapi kita dep, kapan dia mau maju? Beberapa orang, misalnya dosen, dia harus bisa menyiapkan orang. Jangan dia ahli sendiri. Nanti kalau dia sudah meninggal, jurusannya tutup. Kenapa? Tidak ada orang yang dikaderkan. Jadi itu namanya tidak adil. Kita harus kasih ruang di mana orang lain juga bisa mendapat hak-hak mereka tanpa merugikan sedikit pun dari kehidupan mereka. Dan adil itu adalah pondasi kedua. Yang ketiga ialah bahwa kita harus memberitakan Injil. Nah, ini soal apa? Ini soal berkat dan cinta. Kok bisa cinta? Iya. Kalau kita memberi sesuatu pada orang, apakah itu uang, barang, sepatu, mobil, tas, ikat pinggang, dan lain sebagainya, itu akan habis. Nilainya terbatas.
Tapi kalau kita beritakan Injil, nah cinta kita itu begitu dalam. Sebab kalau orang tidak mencintai Kristus, tidak akan beritakan Injil. Percayalah. Menjadi egois, iya. Menjadi, ya istilahnya sentralistik, iya. Dirinya penting. Tapi orang yang cinta Yesus pasti mencintai apa Yesus katakan. Jadilah semua bangsa muridku. Yesus katakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, dua manusia, ada yang mencintai Yesus dan tidak begitu peduli dengan ini. Tapi ada orang mempedulikan ini. Apa itu ini? Ikan. Apa itu ikan? Berkat. Dia mencari berkat dan lupa bahwa apa yang saya suruh, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Dan orang yang memberitakan Injil itu cintanya harus besar pada sama manusia. Dia tidak boleh rasis dan melihat orang lain sebagai buruk. Tidak. Orang lain sama seperti saya membutuhkan anugerah keselamatan dalam Yesus, dan untuk itu saya ada di sini. Maka memberitakan Injil adalah poin ketiga yang Paulus sebut di sini sebagai dasar untuk kita tetap langgeng. Hubungan suami istri, hubungan pelayanan, dengan pekerjaan perlu sekali. Dan dalam pemberitaan Injil lah cinta kita yang paling tinggi kita bagikan. Dalam pemberitaan Injil lah kita bisa mendapatkan banyak berkat. Mengapa? Yang kita kasih ke mereka sesuatu sangat tinggi nilainya, yaitu kematian Yesus bagi keselamatan mereka. Dan kalau kita lakukan itu, melampaui semua kebaikan yang bisa lakukan. Apapun yang kita lakukan tidak bisa melebihi daripada cinta kasih kepada Yesus dan melakukan apa Yesus cintai, yaitu orang-orang di luar sana yang belum diselamatkan, orang-orang di luar sana yang belum mengenal Dia, orang-orang di luar sana yang butuh anugerah pengampunan dalam Yesus. Dan untuk itu kita beritakan Injil. Jadi maknanya lah bukan cuma pada berkat, tapi juga pada cinta kita kepada Kristus dan orang-orang di sana yang membutuhkan keselamatan dalam Yesus. Hal yang ketiga saya bahas dua hal lagi, yaitu tentang iman. Nah, Paulus ini menyebut iman. Ya, nah iman itu adalah soal integritas. Bagaimana hubungan kita langgeng kalau kita tidak punya integritas? Antara suami, antara istri, antara orang tua, antara anak, antara atasan, antara bawahan, antara rekan sekerja. Integritas menjadi sangat penting. Saya punya pengalaman puluhan tahun di organisasi. Organisasi yang paling baik pun di muka bumi ini, kalau SDM-nya rusak, nggak punya integritas, rusaklah semuanya. Seperti kata Yesus, seperti ya sedikit ragi dalam adonan bisa membuat semuanya jadi kacau. Kalau satu orang bermasalah satu lembaga, biasanya lembaga itu akan rusuh. Biasanya akan banyak konflik dan mungkin bisa kacau, mungkin bisa bubar juga. Nah, iman menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan ini, hubungan rumah tangga ini, hubungan pelayanan ini, hubungan pekerjaan ini, termasuk ormas, tanpa integritas semuanya bisa akan bermasalah. Nah, Paulus mengatakan bahwa iman, dikatakan iman itu sebagai apa? Ya, iman dikatakan betul-betul iman sangat penting sebagai perisai menangkal. Bukan dari saja luar, tapi dari dalam. Ada keinginan, ada drive yang begitu parah untuk melakukan A, B, C yang tidak benar, iman itu mengatasi. Dan yang berikut adalah keselamatan. Ya, dikatakan di sini adalah ketopong keselamatan. Ketopong itu dipakai di kepala. Jadi kalau ada orang yang memotong pakai pedang atau menombak, aman kepala kita. Kenapa? Kita tidak mungkin berperang kalau kepalanya lepas. Nah, dikatakan ketopong keselamatan. Nah, keselamatan itu bicara siapa kita, status kita di depan Allah. Waktu kita bertaubat percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Satu kesempatan mulia dikasih kepada kita bahwa kita anak Allah. Kita punya relasi secara personal dengan Kristus. Tapi juga menyangkut harga diri kita. Apakah saya berharga? Ya, saya berharga sekali. Karena apa? Karena saya sudah selamatkan oleh Yesus. Betapa mahalnya keselamatan yang dikasih Tuhan pada kita. Dan itu menjadi dasar kenapa orang tidak perlu mencari sana, mencari sini, dukungan sana, dukungan sini, supporting sana, supporting sini. Mengapa? Karena tuntas harga dirinya, tuntas nilai dirinya, tuntas identitas diri. Dan dia tidak perlu menjadi orang yang butuh dukungan, support. Ya, kita perlu dukungan juga. Atau pengakuan, kita nggak perlu diakui. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengakui kita lewat kematian di kayu salib. Ketika kita menerima keselamatan, maka Paulus ingin mengatakan ini sebenarnya kekuatan kita, strong point kita ketika kita punya iman, itu integritas, tapi kita juga punya keselamatan. Dalam pertempuran kita melawan begitu banyak kuasa gelap, ketika kita tidak yakin bahwa kita selamat, kita rapuh. Ketika kita tidak yakin bahwa kita punya relasi personal dengan Allah dalam Yesus, kita juga menjadi bingung. Ketika kita tidak tahu bahwa kita berharga karena diselamatkan oleh Yesus, kita juga kemudian menjadi orang yang butuh pencarian, pengakuan. Dan ujung dari pencarian adalah pencurian. Ya, nenek saya mengatakan pencurian dan pencarian bedanya satu ketangkap, satu tidak. Kalau ketangkap itu namanya
Pencurian kalau nggak ketangkap itu pencarian. Itu kira-kira guyonannya. Dan saya pikir iya. Mengapa? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah final, sudah tuntas, sempurna dalam Yesus. Dan kasih karunia Allah, anugerah Allah lebih dari cukup buat keselamatan kita. Nah, kita punya iman, integritas, tapi kita juga punya keselamatan. Itu adalah kekuatan yang keempat dan kelima. Hal yang keempat saya bahas dua hal, yaitu yang pertama firman Allah, yang kedua adalah doa. Ya, jadi yang keempat saya bahas begini, bahwa firman Allah itu kekuatan buat kita. Alkitab katakan ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, surat pastoralnya, Paulus mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Allah, itu sangat berguna untuk mengajar. Yang berguna sekali untuk menyatakan kesalahan. Yang sangat berguna untuk memperbaiki kelakuan. Sangat berguna untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, firman itu adalah peta kehidupan. Kita tahu kita kemana. Menjadi guidance kita untuk memastikan bahwa arah kita benar. Bahwa kita on the track-nya Yesus. Bahwa jalan kita ini benar. Mungkin jalan itu licin. Mungkin terjal. Mungkin banyak sekali tikungan. Mungkin juga banyak perbatuan. Dan kita harus bisa pastikan bahwa jalan kita benar. Dari mana caranya? Bagaimana cara Pak Tony bahwa saya memastikan jalan saya benar. Saya on the track-nya Yesus. Maka saya katakan, bacalah firman Tuhan setiap hari. Setialah untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi jangan kita malas. Kalau kita malas, kita tahu dari mana, lalu kita ngarang. Nah, pengarangan inilah banyak dalam kekristenan. Sehingga kita pikir kita benar, kita kira kita di on the track, tahu-tahu kita udah berjalan menuju pada sesuatu yang menyesatkan. Dan kita celakanya tidak tahu kenapa. Karena tidak ada guidance. Nah, firman itu peta. Tapi firman juga itu adalah pedoman. Prinsip. Firman Tuhan juga adalah makanan rohani. Firman Tuhan, kata Mazmur 119, ya, itu sesuatu yang sangat penting. Yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita jelas, membuat kita mengerti siapa Tuhan, siapa kita, dan mengarahkan kita pada tujuan yang benar. Jadi firman itu peta, tapi juga kekuatan untuk kita bertumbuh, kekuatan mengalir kita, dan doa. Dan doa seperti nafas. Paulus katakan, dan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Jadi doa itu bukan ritual. Doa itu sebuah relasi kita dengan Allah dalam Yesus. Seperti kita sedang berbicara. Nah, Tuhan mau setiap hari kita berrelasi dengan Dia. Makanya Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dan saya ulangi lagi bahwa orang yang sungguh-sungguh merindukan, kita merindukan semua, satu hubungan yang baik, yang positif, yang langgeng. Baik pelayanan, baik hubungan suami dan istri, baik orang tua dan anak dalam sebuah pernikahan. Supaya hubungan kita langgeng, kita sama-sama dalam Yesus. Kita bertumbuh dalam Yesus. Dalam pertumbuhan itulah dimensi-dimensi 7 yang saya sampaikan tadi, yaitu hidup benar, hiduplah adil, ya, beritakanlah Injil, hiduplah dalam iman, hiduplah dalam, ya, keselamatan yang Tuhan sudah kasih, dan tetap dalam firman Tuhan. Lalu jangan lupa berdoa. Itu elemen-elemen, itu dimensi-dimensi yang penting dari dinamika sebuah pertumbuhan iman dalam Kristus, dan itu memungkinkan kita, itu memberi kita jalan, kekuatan untuk kita tetap stabil. Ada masalah? Ada. Tidak ada kehidupan tanpa masalah. Tapi kita mampu menyelesaikan masalah kita dengan baik dan benar. Saya untuk saya dengan mengatakan begini. Kalau kita merindukan hubungan yang langgeng dalam pernikahan, dalam rumah tangga, juga dalam pelayanan, maka ingatlah apa yang Yesus katakan lewat Paulus. Poin yang ketiga, beritakan Injil. Perbanyaklah cinta di antara suami dan istri. Berarti perbanyaklah waktu untuk memberitakan Injil. Perbanyaklah kesempatan untuk melayani. Dan dengan demikian, spirit kita, jiwa kita, mindset kita, fellowship kita dengan Allah dan pasangan kita tetap bukan cuma solid, tetapi terjaga. Kalau orang itu melayani, dia akan selalu berpikir positif. Dia selalu mempersiapkan diri. Bukan soal sekadar persiapan, tapi kesiapan anytime. Ketika ada waktu, kita siap untuk melayani. Kita siap untuk memberitakan Injil. Dan kuasanya seperti inilah. Kehidupan seperti ini, potret hidup seperti inilah. Harus kita jaga baik-baik. Dan demikian, semua kemungkinan yang buruk bisa disisihkan. Bisa digeser. Kenapa? Kita fokus kepada cinta kita pada Yesus. Berarti, perbanyaklah waktu untuk melayani. Perbanyaklah waktu untuk beritakan Injil. Ketika kita beritakan Injil, kita lupa yang lain. Nah, orang sibuk berdebat, sibuk berkonflik, sibuk yang lain sebagainya. Sebenarnya yang digugatnya adalah bukan soal itu, tapi cintanya kepada Yesus menjadi tidak ada. Kenapa?
Kalau orang punya cinta pada Yesus, dia akan beritakan Injil. Karena dia sudah mati untuk keselamatan orang-orang. Makanya Paulus katakan salah satu dari 7 yang saya sebutkan tadi adalah beritakanlah Injil. Karena dunia butuh Injil. Ketika kita beritakan Injil, cinta kita bertambah. Dan cinta yang bertambah membuat hubungan kita bertumbuh dalam dinamika yang ilahi dalam Kristus. Dan kalau itu benar, kita bukan memberkati orang saja, tapi berkat dari Tuhan juga turun kepada kita. Dan itu membuat hubungan kita langgeng dalam suami istri, orang tua anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan semua hal. Terus memberkati dan shalom.